Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Aduh, gimana guys? Ini guys, Kaisam itu tadi pagi itu udah mau ngoceh ya guys ya, ceritanya. Pas Kaisam itu keluar, hujan. Aduh, nggak bisa nongkrong tuh di studio yang di taman itu ya, karena hujan ya guys ya. Terus pas pulang itu memang Kaisam ada kerja, jadi belum sempet guys. Aduh, tapi kebetulan nih Kaisam ada kabar ya, ini berkaitan dengan pekerja migran. Ini patut kita bahas ya guys ya, karena setiap tahun ya guys ini terjadi nih buat kalian yang jaga animals ya guys ya, khususnya anjing ya. Kok anjing? Kau, kita sebut aja kau ya guys ya, karena kayaknya nggak enak kalau nyebut anjing gitu ya guys ya. Iya lah, jangan nyebut itu, saya jadi emosi ingat yang punya utang di sana. Aduh, ya udah kita sebut kau ya guys ya. Nah ya, tapi sebelumnya Kaisam itu berseliweran ya guys ya di media sosial gitu. Banyak teman-teman kita yang sakit di rumah sakit ya guys ya. Semoga teman-teman kita yang di rumah sakit mendapatkan hak ya guys ya, mendapatkan hak dan pengobatan yang memang semaksimal mungkin itu ya guys ya. Kita juga doakan juga semoga majikannya ikhlas ridho mau membiayai ya guys ya. Maksudnya barangkali sakitnya parah ya guys ya, ada yang harus kita bayar sendiri ya, semoga majikannya mengklaim semuanya ya guys ya. Amin. Ayo guys, dari ribuan penontonnya Yatisam ya guys ya, Kaisam itu berharap semoga ada doa di antara kita. Ini adalah doa yang paling dirindukan sama Allah ya guys ya. Amin. Sehingga menjadikan ijabah untuk teman-teman kita yang lagi kesulitan, yang lagi sakit. Amin ya guys ya. Aduh, teman-teman kita yang lagi di rumah sakit, semoga kalian tetap tabah, kuat ya guys ya, sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman kita juga yang lagi berjuang di rumah majikan, Kaisam juga doakan semoga kalian sukses sampai finish. Teman kita yang berjuang menghadapi kolektor juga diberikan kekuatan melawan rentenir, pokoknya berani ya guys ya. Amin. Teman kita yang lagi bahagia tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam itu mau bahas apa Kaisam? Kaisam itu mau bercerita guys. Ini nih ada ya, tadi pagi kejadiannya hari ini banget. Jadi ini ada pekerja migran ya guys ya, yang membawa jalan-jalan anjingnya atau kau-kau ya guys ya. Jadi ceritanya pekerja migran ini umurnya 46 tahun guys. Dia kerja di Camp Court ya guys ya, di Kennedy Town sana. Nah, setiap pagi rutinitasnya itu Cece ini bawa kau-kaunya ini lebih dari 2 ya guys ya. Ini yang dibawa ini 3 katanya guys. Nah, yang meninggoy ini kau-kaunya ini 1 diantara ketiga binatang peliharaan majikannya. Nah guys, ini pekerja migrannya tidak disebutkan dari mana ya guys ya. Nah, kalau menurut kalian perawakannya kayak gini nih, Yana Cece apa Filipin? Sepertinya sih Yana Cece guys, karena kulitnya ya kayak kulit kayak Tisam gitu ya guys ya. Sau matang gitu ya guys ya. Perawakannya ini Cece-nya tinggi ya guys ya. Terus mungkin juga ini kerja di rumah majikan ini sudah cukup lama. Dilihat dari kostum yang dia gunakan, ini ya kostum jogging ya guys ya. Ya kayaknya kalau misalkan dia nggak friendly banget sama majikannya sih ya, kita apa ya, pekewoh ya, tau pekewoh nggak? Pekewoh tuh sungkan ya sama majikan ya, tapi kayaknya sih Cece ini udah friendly sama majikannya, jadi untuk masalah pakaian is oke kayaknya. Nah, pagi hari ya, hari ini hari Selasa tanggal 5 September 2023, nah terjadi ya guys ya, lagi kau-kau talinya itu terhimpit oleh lift. Jadi Cece ini berniat pulang ke flatnya lagi ya guys ya, setelah membawa 3 ekor kau-kaunya ini jalan-jalan ya guys ya. Nah, setelah dia ini masuk tuh ke flatnya ya flatnya sih pintunya ya kecil ya guys ya, lorong begitu. Terus dia masuk. Nah, menurut pengakuan saksi ini, si Cece ini menekan itu tombol lift ya guys ya. Lift ngebuka nih, set. Nah, tali yang dia buat pegang si kau-kau ini kan agak panjang ya guys ya, karena memang kan kau-kau ini kan diberikan gerak untuk lari kanan kiri jadi agak panjang. Nah, dia ini memang dipegang ini si kau-kau ini, dia naik lift. Udah, sebenarnya kau-kaunya ini udah masuk semua guys. Nah, pas dia udah tekan itu nomor ya guys ya, ini rumahnya di blok 23 ya guys ya, dia udah neken nomor, itu ada salah satu kau-kaunya ini nyelonong keluar guys, iya kan. Nah, kebetulan pintu lift ini nutup. Secara tidak langsung apa yang terjadi? Ya benar. Jadi lift ini langsung naik ke atas dan tali ini narik si kau-kau ini sampai narik ya ke atas. Cece ini panik dong ya di dalam lift ini. Kita ini nggak bisa nyetop ya guys ya. Kalau misalkan lantai kita 30 misalkan, ya kan. Nah, paling juga kita bisa neken di tombol yang lantai lebih dasar ya guys ya. Nah, pengakuannya itu Cece itu turun lagi ke lobby guys. Ternyata sudah ditemukan kau-kau itu meninggoy. Kecekik ya guys ya, tali pegangannya sendiri.
Si security ini langsung menghubungi polisi guys, dan polisi itu langsung datang. Si cecenya ini panik, akhirnya menelpon majikannya guys ya. Tapi majikannya ini kayaknya mengepuk-ngepuk ini punggungnya si cece. Itu artinya is okay, maybe ya guys ya. Ya kita berdoa ya semoga si kerjanya selamat ya guys ya. Terus si cecenya ini dilarikan ke rumah sakit karena dia merasa tidak nyaman katanya guys. Oke, pelajarannya apa guys? Ayo kita bahas. Buat kalian yang jaga kau-kau ya guys ya, hati-hati. Atau yang jaga dogi nih, hati-hati. Ini solusinya gimana? Ini juga terjadi ya guys ya. Ini dalam 3 bulan laporan polisi di Hong Kong ini kejadian sudah ketiga kalinya guys. Dalam 3 bulan loh ya. Nah terjadi juga tahun lalu. Kayak Sam itu pernah ngebahas kasus ini. Ini terjadi juga di tahun lalu ya guys ya, tepatnya di bulan Juli 2022. Tapi beda cerita guys. Kalau yang tahun lalu ini doginya ini masuk lift dulu, cecenya yang telat sehingga pintu lift nutup, malah cecenya yang ketarik ke atas guys. Kalau ini enggak, jadi cecenya sudah ada di dalam lift, si doginya ini nyelonong keluar gitu. Pas talinya mau ditarik, pintunya sudah ngetutup dulu. Jadi si dogi itu otomatis ke bawah ya guys ya, kejetuk gitu. Nah, kecekek kan, ya sudah meninggoy. Oke guys, buat kalian yang jaga dogi, kayak Sam itu hanya ngasih tahu aja. Kalau misalkan dogi di Hong Kong ini memang disayang banget sama majikan kita ya guys ya. Karena apa? Karena secara tidak langsung ya guys ya, si dogi ini bisa menghilangkan stres. Kayaknya tingkah lakunya itu membuat lucu, sehingga banyak nih orang Hong Kong ini memelihara atau mengadopsi si dogi ini ya guys ya. Kalian udah ngopi belum sih? Perasaan kayak ada kurang gitu ya guys ya. Ya guys, yang boy. Mereka ini apa namanya? Sangat mempercayai ya untuk pekerja migran ini mengurus si doginya. Yang pertama harus selalu bersih ya guys ya, kesehatannya. Bahkan perawatan si dogi ini lebih mahal guys. Bahkan makanannya ini juga lebih mahal daripada makanan cece. Kayak Tisam tahu aja, tahu nggak kayak Tisam? Aduh, majikan saya kalau belikan makanan si dogi, aduh harganya $200. Sedangkan saya kayak Tisam dikasihnya mie Indomie aja sama taupok. Sabar ya, jangan banding-bandingin kalian sama dogi ya guys ya. Udah tenang aja guys ya, kalau kalian punya uang rezeki ya udah gak usah mengharapkan dari majikan ya, rezeki insya Allah ada sendiri gitu ya. Jangan pelit untuk diri sendiri ya, yang penting kalian harus kenyang. Oke? Tahu nggak kayak Sam, si dogi itu tidur yang satu kamar sama saya, saking apanya itu. Aduh ya, itu memang karena Hong Kong itu tempatnya terbatas ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang kalian ada dalam keadaan yang seperti itu, ya boleh nanti setelah finish kalian pindah majikan ya. Udah nggak usah sedih ah. Jadi untuk mengantisipasi kejadian ini, Kaisam itu hanya berbagi aja guys ya. Nah, harusnya ya guys ya, kalian kalau misalkan nih dalam keadaan kejadian seperti ini kan sudah terjadi berulang kali ya guys ya. Dan ini juga banyak terjadi karena kita mempercayai dogi yang sudah nurut sama kita gitu ya. Kita jadinya percaya aja gitu sama dogi, iya kan? Tapi kadang si dogi juga kan punya mut-mutan ya guys ya. Iya kan, kita nggak pernah tahu tiba-tiba nyelonong gitu ya guys ya. Iya kan? Nah, maka dari itu mengantisipasinya buat kalian supaya selamat saat kalian akan naik lift atau apa menggunakan lift ya guys ya. Jadi usahakan kalian masuk bersama doginya beriringan ya guys ya. Nah, kalau sudah masuk, talinya itu kan panjang. Kalian boleh kuntel tuh guys. Kok kuntel guys? Maksudnya dililit di tangan kalian sehingga ke doginya itu cuma pendek aja gitu ya guys ya. Jadi tidak ada celah dogi ini untuk nyelonong gitu. Oke ya, mulai sekarang ya. Mulai sekarang itu walaupun dogi kalian itu nurut, nice sama kalian, tapi dari kejadian ini ya kita harus waspada ya guys ya. Nah, pentingnya kayak Sam ini membahas dengan kalian supaya kalian ini memiliki, oh iya, sudah terjadi seperti itu. Kita nggak pernah tahu, mungkin aja besok kita yang diuji ya guys ya. Ini cecenya masih dibawa ke rumah sakit nih, diberikan pengobatan penenangan ya guys ya. Nah, kalau majikannya kayak majikan kita gitu ya guys ya, yang maafan ya guys ya, segala sesuatu, doginya sakit yang disalahin kita guys ya, doginya mencret-mencret yang disalahin cecenya guys ya, kan itu repot gitu. Apalagi sampai doginya meninggoy gitu ya guys ya. Wah, ya siap-siap aja kayak Sam, saya diusir kayaknya kalau misalkan doginya sampai meninggoy. Aduh, karena dogi itu ya guys ya, kalau sudah meninggal ya kita itu juga harus dikremasi ya guys ya. Biaya kremasi itu macam-macam, tergantung ini doginya ini status sosialnya di mata majikan tuh gimana. Kalau misalkan hanya sebatas sayang ya, ya mungkin kremasinya itu kayak saya melihat tuh sekitar 2.000 sampai $2.500 Hong Kong ya guys ya. Tapi kalau misalkan doginya ini benar-benar disayang banget sama majikan, ya bisa sampai ya 10.000 ya guys ya untuk kremasinya aja, untuk membakar itu si dogi untuk jadi debu. Nah, jadi itu guys berita yang terjadi pada hari ini ya guys ya tentang domestic helper. Itu juga disiarkan di TV guys. Jadi sehingga nih mungkin yang jaga dogi mungkin ada warning nih dari majikan kalian. Kira-kira majikan kalian yang jaga dogi
bawel nggak hari ini? Sabar ya guys ya. Ya inilah teguran ya untuk kita yang menjaga animals ya. Kadang mereka itu ya susah-susah gampang ya guys ya. Itu kan bagian dari resiko pekerjaan kita ya. Tetap semangat ya. Jadikan pengalaman musibah teman kita sebagai pembelajaran kita supaya kita lebih selamat. Jangan lupa juga sebelum kalian menjaga membawa dogi jalan-jalan, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya, supaya kita terhindar dari bala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, semoga kita selamat ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian punya pengalaman apa sih tentang dogi kalian? Tulis ya di kolom komentar. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambuy.